Ini sudah hari keempat di Bali, jadi kami hendak siap-siap lagi, bangun pagi jam 8 sebujurnya, jam 8.20 nah lewatnya. Nah, kayak keseruan kita hari ini umpati terus lah. Jangan lupa like, subscribe, lawan share videonya. Jadi ini ke pantai yang semalam dulu lah, Pantai Pandawa, hendak foto di gunung yang terbelah tuh nah. Jadi tadi masuk lagi, kayak semalam bayar tiket 50.000, pesan rombongan kami naik shuttle bus lagi yang tadi aku ulun video 30.000 per orang. Yuk kita naik shuttle bus. Dan ini adalah hasil foto yang dimana kami moto sendiri nih teman-teman. Sebenarnya ada juga jasa foto di sini. Wajar lah ya, hasil foto sendiri jelek-jelek semua. Kalau dihitung-hitung, perjalanan ke Bali kali ini memang lumayan menguras tabungan. Uang yang dikumpulkan dari hasil kerja keras kemarin rasanya habis begitu saja dalam beberapa hari. Awalnya ada rasa berat, tapi waktu lihat kalian lari-larian ketawa lepas tanpa beban di sini, rasanya semua capek dan uang yang keluar itu nggak ada artinya lagi. Jujur ada rasa sedih yang tiba-tiba muncul, bukan karena dompet yang makin tipis, tapi karena kami sadar waktu berjalan terlalu cepat. Masa kecil kalian ini gak akan lama. Nanti ada masanya kalian tumbuh dewasa, punya kesibukan sendiri, punya teman-teman sendiri, dan mungkin udah mulai enggan diajak jalan-jalan dengan kami lagi. Jadi sebelum masa itu datang, biarkan kami memberikan kenangan yang paling indah buat kalian. Uang yang habis, besok kami bisa kerja keras dan cari lagi. Tapi momen ini, tawa kalian hari ini, sampai kapanpun gak akan pernah bisa dibeli ulang. Semoga suatu saat nanti, kalau kalian sudah besar, dan kami sudah menua, rekaman ini bisa jadi pengingat kalau kita pernah sebahagia ini. Setelah tadi kita udah puas nemenin anak-anak main di pantai, sekarang kita melipir sedikit ke daerah Batu Bulan, Gianyar, untuk melihat sesuatu yang beda banget. Selamat datang di UC Silver Gold. Dari luar aja gedungnya udah megah banget nih, dengan arsitektur perpaduan khas Bali dan gaya modern. Tapi pas masuk ke dalam, vibes-nya benar-benar mewah. Cuman aku nggak bisa ngerekam video di dalam karena nggak diperbolehin. Ini bukan sekedar tempat jualan perhiasan, tapi lebih kayak museum seni, serius. Yang paling seru di sini kita nggak cuma disuguhin barang jadinya aja. Kita bisa lihat langsung proses pembuatannya secara tradisional. Melihat ketelitian tangan-tangan pengrajin lokal Bali ini bikin kita sadar kalau setiap detail ukiran perak dan emas di sini dibuat dengan passion dan dedikasi yang sangat tinggi. Dan ini dia highlight utamanya, mahakarya luar biasa, patung naga Sanga Amurwa Bumi. Asal kalian tahu, ini adalah patung perak terberat dan terbesar di Indonesia. Udah mencetak rekor muri dengan berat 720 kg, panjang 20 meter, dan serta lebar dan tinggi 1,8 meter. Ngeliat langsung detail sisik dan ukirannya dari dekat benar-benar bikin merinding. Keren banget. Koleksi desain mereka di sini unik-unik banget. Cocok buat kalian yang cari kenang-kenangan eksklusif dari Pulau Dewata. Tempatnya juga sangat family friendly, nyaman buat bawa keluarga keliling. Satu pengalaman yang luar biasa bisa mampir ke UC Silver Gold. Benar-benar memanjakan mata dan bikin makin salut sama karya seni lokal kita. Keris Silver 925 lapis lazuli. Keren, di sini banyak batu-batu, nah batu-batunya keren-keren. Ini ada topi kerajaan. Nah di sini kalau misalkan aku mengetahui barang yang kita lihat tuh di sini ada anunya, penjelasannya dipicik tersentuh itu. Nah tebak nih batu apa nih, warna pink. Pencahayaan di ruangan ini juga ditata sedemikian rupa nih, bikin pantulan cahaya dari peraknya makin kelihatan hidup dan mewah. Anak-anak aja sampai ikut bengong lihat naga segede yang tadi. Asli sih.
Karya seni sekelas ini benar-benar kebanggaan banget buat Indonesia. Uang dari silver. Setelah kita selesai lihat-lihat yang tadi teman-teman, kita bakal lanjutin perjalanan kita lagi. Jangan lupa di like dan subscribe serta share juga video kami ini ya, biar kami lebih semangat bikin konten-konten seperti ini. Habis puas cuci mata lihat perak dan emas, sekarang gantian perut yang minta diisi nih. Anak-anak juga udah mulai ngasih sinyal butuh amunisi. Pas lagi jalan ke arah Ubud, kita mutusin buat melipir ke satu tempat makanan yang namanya udah lumayan legend di Bali, yaitu Bebek Joni. Tapi pas aku baru masuk, jujur agak kaget. Coba tebak, ini warung makan di Indonesia, tapi yang makan bule semua nih. Beneran deh, sejauh mata memandang rasanya warga lokalnya bisa dihitung sama jari. Makin penasaran kan, sespesial apa sih tempat ini sampai turis bule pada ngumpul di sini nih. Jadi di Bebek Joni ini per porsinya itu ada yang 130 ribuan per porsi, belum minum tuh, makan. Dan pajak di sini 21%. Bebek Joni ini selling pointnya utamanya emang juara banget. Kita makan bukan di ruangan tertutup, tapi dikelilingi hamparan sawah hijau Ubud yang luas banget. Anginnya sepoi-sepoi, ada bale-bale lesehan buat santai. Nah, kita dapat ini dong, dapat sendok longger. Ada ekspresi Mbak Nopi setelah merasakan kerupuknya. Bagaimana Mbak Nopi? Anjir. Wah, jadi jum. Banjuruk ini nih, pas minum lo jilat ininya. Sekali coba jilat. Yang kayak itu. Nah, kayak itu. Ini ya. Kenapa deh itu teh? Segala meraju ada makan dulu enak kan. Enggak pedas. Hah? Enggak. Wah, mulutnya makan sama angka guys. Akhirnya kami udah selesai makan dan perut kenyang banget teman-teman. Jujur, ini makanannya super enak banget. Kami habis 600.000 teman-teman. Tapi nggak apa-apa, makanannya emang super lezat. Akhirnya kita bakalan terusin lagi perjalanan kita dan menuju ke kampung terbersih, kampung ciri khas Bali. Coba tebak apa namanya? Let's go, kita lihat videonya selanjutnya. Ya, benar sekali, kita sudah sampai di desa wisata Penglipuran. Emang benar nih teman-teman, kurang lengkap rasanya kalau jalan-jalan ke Bali nggak singgah dulu ke desa yang dinobatkan desa paling bersih nih teman-teman. Jadi buat kalian yang masuk ke sini, tinggal pahamnya aja lah dengan gelar yang disandang oleh desa ini. Jadi buat kalian jangan buang sampah sembarangan, pasti ditegur sama orang. Soalnya ini kan desa yang paling bersih teman-teman. Masa kalian datang terus kalian buang sampah sembarangan? Janganlah. Fakta uniknya, desa ini masih memegang teguh konsep tata ruang warisan leluhur nih. Kondisinya asli, bersih banget dan super estetik. Di area utama desa ini, kendaraan bermotor dilarang masuk sama sekali. Jadi udaranya benar-benar segar dan pastinya kids friendly banget buat kalian yang bawa anak-anak liburan kemari nih. Untuk tiket masuknya ramah di kantong nih. Dewasa cuma Rp25.000 dan anak-anak 15.000 aja. Buat kalian yang bawa kendaraan pribadi, biaya parkirnya juga murah meriah. Cuma 2.000 buat motor dan Rp5.000 buat mobil nih. Oh ya teman-teman, buat rumah yang ada di samping-samping ini ada beberapa yang dijadikan buat warung nih teman-teman. Dan jual durian juga. Kita mau coba makan duriannya nih. Selain bisa selfie di depan rumah adat yang ikonik, kalian juga wajib melipir ke hutan bambu seluas 45 hektar yang ada di belakang desa nih. Serius, hutan ini bisa bikin kalian berasa kayak ninja. Oh, dan jangan lupa sambil jalan-jalan cobain minuman khas ini. Loloh cem-cem.
Rasanya seger banget, cocok untuk menghilangkan dahaga setelah berusaha menyelinap di antara batang-batang bambu yang tinggi. Siang-siang, minum ini sambil berkeliling dijamin bikin kalian ketawa. Siapa yang butuh AC kalau ada lolo cem-cem ya? Nah, kita nih sampai di kampung apa ya? Palipuran kan tadi? Palipuran. Kayak desa kayak itu, cuma desanya klasik bener, keren-keren. Dan panas sekali. Di sini bagusnya sore datang, pokoknya ke tempat wisata di Bali ini paling bagus sore-sore lo datang lo. Cewek yang masukin worth it lah kesini lah. Kadang panas panas kayak ini. Gimana lo? Mati usaha orang dapat ini aja, worth it aja. Setelah berkelana ke sana kemari, kini saatnya kita healing dalam tanda petik sambil ngopi dengan santai nih. Kenalin, ini dia Oka Agrikultur Bali, tempat yang wajib disinggahi bagi para pencinta kopi nih yang sedang liburan di Bali ya. Di sini kalian bisa menikmati kopi yang lebih menggoda dari mantan. Siapkan diri kalian untuk berkeliling kebun kopi sambil berfoto dengan gaya coffee influencer. Dan jangan khawatir, meski kita ngopi, kita tetap bisa merasakan hike yang alami tanpa efek samping nih. Jadi siap-siap untuk menciptakan kenangan ngopi yang tak terlupakan ya. Di agrowisata ini, kita nggak cuma sekedar nongkrong nih. Loh, coba bayangin, kalian bisa melihat langsung proses pembuatan kopi yang lebih rumit dari persiapan ujian. Mulai dari biji kopi yang disangrai pakai kayu bakar. Iya, kayu bakar, bukan oven microwave. Sampai ditumbuk manual nih, kayak lagi nyiapin ramuan rahasia gitu. Dan jangan salah, wangi aroma kopinya semerbak banget. Bisa bikin kalian yang lagi diet langsung pengen ngeluk cangkirnya. Jadi siap-siap baper sama kopi yang satu ini ya. Nah teman-teman, kalian tahu gak sih yang kalian lihat ini? Yap, ini adalah camilan dari hewan luwak. Dan di dalamnya ada kopi. Iya, kotoran ini bakal dicuci bersih dan berubah jadi kopi yang konon katanya terbaik di dunia. Serius deh. Siapa di sini yang suka ngopi luwak white coffee? Jadi bisa dibilang setiap kalian ngopi, kalian sebenarnya sedang menikmati tanda kutip tai yang diproses jadi minuman. Bayangkan saja seruput-seruput kopi sambil senyum-senyum. Tahu nggak sih asalnya dari mana? Yuk ngaku. Siapa yang berani bilang enggak? Teman-teman, siap-siap. Di bagian yang paling seru. Loh, tiket masuknya, iya, gratis. Yap, kalian gak salah dengar. Dan tunggu dulu, yang lebih seru lagi, kita bakal disuguhin belasan gelas kecil tester teh dan kopi dengan rasa yang bikin lidah joget banget. Semuanya free guys. Kalian bisa nyobain sampai perut kalian protes. Yang bayar apa nih? Hanya saat kalian mau bawa pulang produk kopi sebagai oleh-oleh. Jadi siapkan dompet kalian untuk mengeluarkan uang saat hati sudah terlanjur jatuh cinta sama rasa kopi yang luar biasa ini. Siapa yang bisa menolak tawaran secangkir kebahagiaan coba? Nah sekarang udah jam 4 sore. Kita selanjutnya ada tahu nak kemana lagi nih. Soalnya kita aturannya jam 6 sudah sampai di tempat bus. Jadi umpat aja keseruan kita mendatangi tempat-tempat baru dengan waktu yang singkat. Nah, akhirnya kami sampai di tempat wisata yang mirip hutan belantara, lengkap dengan padi-padi yang tumbuh subur. Di sini ada beberapa wahana seperti ayunan yang bikin kita terbang, dan flying fox yang mungkin lebih cocok disebut terbang melawan angin. Tapi jujur, semua ini terasa biasa saja seperti makan nasi tanpa lauk. Ya maklumlah kami dari Kalimantan di mana hutan ada di mana-mana, kayak makanan di warung. Waktu juga sudah menunjukkan bahwa kami harus segera cabut. Jatim Park sudah menunggu di Malang dan kami gak mau jadi penumpang yang terlambat. Jadi, kami cabut dulu guys.
Ada yang bilang bagian terberat dari jatuh cinta pada suatu tempat adalah saat kita harus meninggalkannya. Hari ini dengan langkah yang rasanya berat banget, kami harus bilang sampai jumpa sama Bali. Mengingat lagi tawa lepas keluarga kecil kami di sini, jalan-jalan tanpa beban sampai tenangnya ngopi di tengah sejuknya alam, semuanya lewat begitu aja kayak mimpi indah yang terlalu singkat. Rasanya tuh pengen nahan waktu sebentar aja. Kalau boleh egois, rasanya belum siap untuk mengakhiri kenyamanan ini. Bali ngasih terlalu banyak kenangan manis yang susah buat dilepas. Tapi perjalanan harus tetap dilanjutkan. Kami harus kembali berkemas, memaksa diri untuk melangkah menjauh. Terima kasih Bali buat pelukan hangatnya. Akhirnya kita meluncur ke kota Malang. Siapa yang siap untuk petualangan seru di Jatim Park? Kami berangkat menggunakan bis M-Trans yang lebih mirip dengan roller coaster mini, tapi tanpa sabuk pengaman nih. Nah, di sini ada tempat ngerokok dan WC-nya teman-teman. Tapi bisa dibayangin, kita sedang di bus yang cepet ini. Nah, ini dapat minuman karena snack dapat lagi jar. Jar Cikogen. Kita nggak pernah naik bus ya, aja ngobrolan Aska di belakang tuh. Oh, bertiga. Nah, bertiga. Tangannya ya. Nah, ya pulang ke muka yang. Nah, ada gesan ganda kan batisnya berapa ini tuh? Tiketnya 290 per orang, nukar 5 tiket tadi sini ya ada 4. Ciko Aska atau 4. Bagian bawah sininya kalau diangkat juga nah. Jadi kayak kalau tilam. Bagian sampingnya kalau disandarakan juga. Nah, bagian bawah tadi kalau disandarakan lo, bagian belakang sini kalau disandarakan lagi juga jadi kayak jadi tilam tuh. Nah, kalau bisa dibilang ini terminal bus universal ya teman-teman. Semua bus, merek bus masuk di sini. Soalnya tadi kita stop khusus di tempat bus brand M-Trans teman-teman ya. Oh ya, kita di sini dapat snack banyak banget beserta mie gelas juga teman-teman. Di sini ada juga air dingin dan air panasnya di tempat ruang merokok tadi ya teman-teman yang ambilnya. Jadi ada juga di sini nih kopi segala macam mereknya dengan harga gratis juga, tapi bikin sendiri sih. Akhirnya kita udah nyampe di pelabuhan penyeberangan Gilimanuk teman-teman, dimana air pantai Bali udah mulai kelihatan nih. Jujur aku nih ngantuk banget teman-teman, udah ketiduran gitu, cuman setengah sadar lah ceritanya. Cuman di sini lampu bis udah dimatiin biar kami tidur nyenyak, tapi mesin tetap nyala biar dingin, adem dan menggigil banget. Sampai aku komplain nih sama karyawan busnya, gimana ini badan kami menggigil banget. Ternyata kata karyawan busnya, dia lupa ngasih kami selimut teman-teman. Nah, kalau udah selimutan kayak gini jadi lebih nyaman kan. Tapi gara-gara dingin kami lapar dan ternyata kita dapat makan gratis lagi. Ini sudah ini jam 2 malam. Kita sudah singgah, bisa makan, dapat makan dari bis semalam tuh. Jadi gini, mau dibilang lapar, ya enggak juga sih. Soalnya perut ini masih penuh sama mie gelas yang kita sikat sebelumnya. Ditambah lagi, jam berapa ini? Habis makan, jadi perutnya kompak sama rencana tidur kita nih. Tapi terima kasih banget ya buat M-Trans, sudah kasih makan gratis. Nah, setelah ini kita lanjutkan perjalanan. Tidur lagi deh. Dan tiba-tiba besok kita sudah mendarat di Malang nih. Yoi, bakal ketemu sama Jatim Park. Tapi ada satu yang bikin aku bingung. Pas kita berhenti di sana, kita mau ngapain? Gak ada keluarga. Hotel mana yang kita pilih? Naik Grab atau kita joget-joget di pinggir jalan aja gitu nunggu taksi lewat. Sebelum kita bertualang lebih jauh, jangan lupa untuk subscribe.